Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Senator dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi di podcast DPD RI The Voice bersama saya Indah Fajar. Pada kesempatan ini, kita akan membahas isu yang tengah hangat di masyarakat, bahkan sudah menjadi isu nasional, yaitu tentang kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang terstruktur, sistematis, dan masif. Yang tentu saja ini sangat meresahkan mahasiswa dan orang tua tentunya. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video yang sedang ramai di media. Uang kuliah tunggal atau UKT yang naik untuk mahasiswa baru tahun 2024, berapa besarannya? Biaya uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri menjadi sorotan mahasiswa dan Saudara unjuk rasa mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah berlangsung Ribuan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan biaya kuliah atau yang disebut uang kuliah tunggal atau UKT. Polemik kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal memang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Aksi demonstrasi sejumlah mahasiswa terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia sebagai bentuk protes terhadap kenaikan UKT. Kenaikan UKT tidak terlepas dari dua aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Permendikbud 2 2024 dan Kepmendikbud 54 2024. Selain UKT, di dalam Permendikbud dan Kepmendikbud tersebut juga menunjukkan iuran pengembangan institusi atau IP yang ikut-ikutan naik berkali-kali lipat. Nah, bagaimana Komite 3 DPD RI sebagai alat kelengkapan yang membawahi bidang pendidikan merespon fenomena ini? Di hadapan saya sudah ada narasumber yang pas di bidangnya, yaitu Bapak Hasan Basri yang merupakan Ketua Komite 3 DPD RI. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk saudara-saudara saya di seluruh tanah air di Indonesia. Gimana kabar? Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terhadap kenaikan uang kuliah tunggal yang tengah hangat di masyarakat sekarang ini? Baik, terima kasih. Memang kami mendapat banyak aspirasi ya dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, terutama khususnya perguruan tinggi yang menjadi naungan dan kewenangan daripada peraturan ini, dari mana peraturan Permendikbud nomor 2 ini dari berbagai lapisan baik kalangan mahasiswa maupun masyarakat secara umum. Intinya mereka menyampaikan keberatan ya terhadap adanya peraturan ini, sehingga Komite 3 memandang perlu untuk menindaklanjuti ya hasil daripada aspirasi yang kami dengar, kami terima dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya teman-teman atau adik-adik kita mahasiswa yang memang ini menjadi kontroversi karena belum dijelaskan secara detail dan secara rinci terhadap keputusan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan ini. Nah, tetapi sebelum kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendidikan, saya sudah melakukan komunikasi dengan berbagai stakeholder. Dan saya dengar juga kemarin dari teman-teman di kamar sebelah sudah memanggil Menteri Pendidikan maupun Dirjen terkait. Nah, di DPD RI kita sudah mengagendakan untuk melakukan hal ini juga melalui rapat dengar pendapat. Tapi saya sampaikan tadi, sebelum itu kita lakukan, saya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Pendidikan ya, dan beliau memberikan saya press release-nya terkait dengan polemik yang terjadi saat ini. Nah, ada beberapa poin yang
disampaikan kepada kami bahwa pemahaman umum kepada masyarakat terhadap keputusan ini itu belum secara komprehensif dicek baik-baik peraturannya, terutama bahwa kenaikan ini tidak menyangkut untuk mahasiswa yang sudah saat ini kuliah. Betul. Ya, jadi karena ini yang berkembang kan dianggap bahwa seluruh mahasiswa ya yang saat ini kuliah maupun yang baru masuk dianggap semua akan menerima dari peraturan menteri ini. Nah, dan ternyata itu tidak benar. Ternyata itu sesuai dengan yang disampaikan Pak Dirjen kepada saya bahwa juga Pak Menteri bahwa itu hanya untuk mereka yang baru masuk. Itu pun akan dilakukan peninjauan ataupun ada klaster-klasternya. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 seperti apa. Jadi yang kelompok 1 itu 500.000, kemudian 1 juta dan seterusnya. Nah, pengelompokan inilah yang kita ingin ada keadilan di dalamnya. Yang sampai pengelompokan yang misalnya kelompok 1 ini ternyata ada juga orang-orang yang ternyata mampu di dalamnya tapi masuk dalam kelompok ini. Nah, yang kedua adalah bahwa ini tidak termasuk untuk mahasiswa yang sudah saat ini kuliah. Jadi ini khusus yang baru masuk. Berarti terjadi miskonsepsi sebelumnya ya Pak ya? Ya, karena memang kan peraturan ini kan harus disosialisasikan dulu secara penuh baik oleh pihak kampus maupun pihak kementerian. Betul. Nah, proses sosialisasi ini kelihatannya belum berjalan begitu baik sehingga ini terjadi hal-hal atau polemik seperti ini. Sungguh pun demikian, kami memandang bahwa khususnya Komite 3 agar perlu ditinjau ulang ya peraturan ini, sebab anggaran kita ini tahun 2024 APBN kita itu lumayan besar, sekitar 668 triliun, dan disalurkan ke pendidikan atau ke pendidikan tinggi itu nilainya juga cukup besar, itu sekitar 97 triliun. Nah, ini yang perlu kita lakukan pengawasan di dalamnya sebagai mitra kerja kita di Komite 3, bahwa 97 triliunnya ini seperti apa pengelolaannya. Di samping yang juga di dalamnya ada dana KIP ya, Kartu Indonesia Pintar untuk teman-teman kita mahasiswa yang baru masuk, yang dibiayai mulai dari semester 1 sampai dengan selesai atau 8 semester. Nah, ini yang perlu kita tindak lanjuti. Nah, yang kedua adalah biaya operasional kampus. Nah, juga perlu adanya pengawasan langsung baik oleh kementerian maupun kami di Komite 3, seperti apa dihitung baik-baik biaya operasional ini ya, biaya operasional universitas perguruan tinggi atau kampus ini itu perlu dihitung baik-baik sebelum membuat sebuah keputusan. Namun kami walaupun belum sempat melakukan sidang untuk mengambil sebuah keputusan, tetapi intinya sebagai ketua Komite 3 ke depan pada saat rapat pleno nanti kami akan menyampaikan dan mengusulkan agar peraturan menteri ini dapat ditinjau kembali, ataupun dilakukan evaluasi secara menyeluruh ya, baik dari berbagai daerah atau dari Sabang sampai Merauke. Layakkah sudah dengan melakukan perubahan atau kenaikan UKT ini untuk tahun 2024, di mana kita ketahui bahwa kita baru saja mengalami yang namanya pandemi. Pertumbuhan ekonomi kita juga masih pas-pasan di angka 5,0. Betul, Pak. Jadi masyarakat juga masih perlu penyesuaian dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir tadi adalah tentang pengelompokan itu. Jangan sampai pengelompokannya ini tidak keadilan di dalamnya dan membuat saudara-saudara kita yang khusus yang tidak mampu ternyata salah pengelompokan. Nah,
lanjut, waktu saya melakukan diskusi dengan Pak Dirjen juga ternyata memberikan hotline pengaduan. Jadi bukan hanya saja di kampus, kalau memang ternyata pengelompokan kelompok 1, 2, 3 dan sebagainya itu ternyata tidak sesuai, mahasiswa yang baru ini dapat melakukan, ya, misalnya melakukan pengaduan kepada universitas yang bersangkutan. Ternyata misalnya di universitas tidak terespon dengan baik, maka di Kementerian Pendidikan disiapkan website untuk ataupun hotline untuk melakukan koordinasi maupun komunikasi. Jika ternyata itu terbukti bahwa pengelompokannya itu secara tidak adil, maka Kementerian Pendidikan dapat merubah keputusan daripada masing-masing universitas tersebut. Memang lumayan besar ya kenaikannya ini dari berbagai universitas yang ada, dan ini terjadi di hampir setiap kampus di Indonesia melakukan demo-demo terkait persoalan ini. Betul. Gitu kira. Jadi ternyata Komite 3 DPD RI sudah bergerak cepat ya Pak, sudah langsung melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kenaikan UKT. Namun pada kenyataannya ternyata berdasarkan berita yang berkembang di media, banyak juga calon mahasiswa yang mengundurkan diri Pak karena kenaikan UKT ini. Nah, apa rekomendasi Komite 3 kira-kira terhadap hal ini agar bisa terjadi win-win solution? Jadi jangan sampai yang sudah berhasil masuk ke kampus negeri ini tiba-tiba mengundurkan diri karena tidak kuat dengan mahalnya biaya UKT. Iya, jadi gini, mungkin ya, saya belum dapat datanya secara pasti berapa yang mengundurkan diri dan lain sebagainya, karena yang saya tahu ini kan baru penerimaan mahasiswa baru ya. Proses pembayaran setahu saya masih dalam tahap mungkin nanti sekitar Agustus atau September, karena biasanya ini menyesuaikan juga dengan KIP yang disalurkan kepada seluruh universitas yang penerima KIP, khususnya kepada mahasiswa yang tidak mampu. Nah, bagi mereka yang penerima KIP itu kan ditransfer langsung ke kampusnya. Nah, jadi saya kira tadi sudah disiapkan hotline. Nah, DPD RI kami juga membuka ruang ya. Saya minta nanti Sekretariat Komite 3 membuka ruang dan tempat. Kalau perlu kita bikin hotline juga secara resmi di lembaga ini agar ada tempat pengaduan saudara-saudara kita yang kurang mampu itu, supaya nantinya kita usulkan mereka-mereka yang benar-benar tidak mampu itu untuk mendapatkan KIP. Ya, KIP kan lumayan banyak nih, ya. Itu ratusan ribu per tahunnya KIP itu memang kalau memang penggunaannya benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada, mengikuti prosedur yang ada, itu benar-benar yang kurang mampu, yang tidak mampu itu yang mendapatkan KIP itu dapat disalurkan secara baik. Nah, olehnya itu saya berpesan kepada teman-teman mahasiswa, ya kalau bisa jangan mundur dulu untuk saat ini, kita cari jalan keluarnya, karena pendidikan ini adalah modal utama sebuah bangsa. Ya, kalau mau bangsanya maju, maka pendidikannya harus baik. Pendidikannya harus unggul. Di negara-negara lain ya banyak juga yang menerapkan gratis pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Betul. Ya, jadi makanya kami kemarin beberapa tempat seperti di Turki, di Mesir dan beberapa negara-negara lain ya, itu ada pendidikan khususnya perguruan tinggi yang ternyata banyak gratis. Nah, teman-teman kita yang cuma memang biaya living cost-nya yang lumayan besar. Nah, ini kenapa di luar bisa kita nggak bisa, padahal anggaran pendidikan kita itu sangat tinggi ya, kurang lebih 20% dari APBN yang ada. Jadi kita akan evaluasi secara menyeluruh. Di samping kita akan lakukan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan yang sudah kita jadwalkan ya. Juga saya sudah berkomunikasi dengan Dirjen yang terkait mengenai pendidikan ini. Kira-kira gitu. Iya Pak, terkait dengan KIP Pak, masyarakat di seluruh Indonesia terutama di daerah mungkin tidak segampang itu untuk bisa mendapatkan
KIP ini untuk anak-anaknya. Jadi terkesan pendidikan terutama di tingkat perguruan tinggi itu cuman bisa dirasakan oleh kelas menengah ke atas. Jadi mungkin apakah dari DPD RI sendiri juga bisa untuk memberikan jalan kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan KIP secara mudah? Iya, gini, kami ini kan sifatnya bukan eksekusi, tapi kita adalah dalam bentuk pengawasan. Tentunya kami sebagai mitra kerja daripada Kementerian Pendidikan mendorong agar pertama KIP ini benar-benar tetap sasaran. Caranya apa? Sejak 2 tahun lalu DPD RI bersama dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka memastikan bahwa KIP ini benar-benar untuk orang yang tidak mampu. Dan kita sudah buktikan. Kita melakukan sampel kurang lebih sebanyak 3.400 orang dengan seluruh universitas dari Sabang sampai Merauke. Dan itu yang kami temukan memang ada beberapa kampus yang ternyata dari misalnya 1.500 yang dapat KIP kuliah, ada 1-2 orang yang ternyata bermasalah. Dalam hal ini ternyata harusnya tidak layak menerima, malah menerima. Nah, ini kita evaluasi. Dan di Kementerian Pendidikan sendiri jelas bahwa kalau ternyata ditemukan yang menerima KIP ini ternyata mampu, itu bisa di stop dan dialihkan ke yang lain. Ya, jadi ada proses dan prosedur begitu. Nah, dari 3.400 sampel yang kami lakukan se-Indonesia itu, ya itu tadi paling dalam satu kampus itu paling 1-2. Jadi menurut saya KIP yang dialokasikan ini 98% itu tepat sasaran. Memang masih ada 1-2 orang yang sedikit bermasalah dan kita laporkan kepada kementerian, kita sampaikan pada Kementerian Pendidikan dan ditindaklanjuti, dan next semester berikutnya tidak akan dapat lagi dan dialihkan kepada saudara-saudara kita yang memang benar-benar membutuhkan. Ya, jujur aja ini KIP sangat dinanti-nanti oleh seluruh lapisan masyarakat. Betul. Ya, khususnya yang tidak mampu. Tetapi karena memang anggaran kita juga terbatas, memang ya tidak bisa seluruh orang itu mendapatkan, atau seluruh kampus atau seluruh warga negara itu yang tidak mampu mendapatkan. Nah, makanya dibuat program, ya ada yang namanya PKH dan lain sebagainya supaya ini meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang tidak mampu. Tetapi yang jelas selama saya menjadi Ketua Komite 3 DPD RI, pengawasan ini kami continue ya, melakukan pengawasan ini secara kontinu ke setiap kampus-kampus di 34 provinsi. Ya, bukan hanya 1-2 provinsi. Kalau kami di Komite 3, 34 provinsi. Mulai dari proses pendaftarannya sampai eksekusi akhir penerimaannya, berapa yang diterima mahasiswa dan lain sebagainya, bahkan penggunaannya pun kami awasi. Jangan sampai dipergunakan, terima lalu dibelikan barang-barang yang tidak produktif atau tidak urgent yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Sejauh itu, dan ya kami bahkan buat grup ya di DPD RI, buat grup terhadap mahasiswa-mahasiswa itu supaya sekaligus menampung keluhannya kalau ada hal-hal yang dia temukan di lapangan ternyata tidak sesuai. Nah, kira-kira itu. Nah, jadi pengawasan kita di DPD RI sangat komprehensif mulai dari awal sampai dengan akhir. Baik, luar biasa. Komite 3 DPD RI. Terkait dengan anggaran pendidikan, Pak, yang katanya tadi begitu fantastis. Terus ada nggak usulan konkret dari DPD RI, terutama Komite 3, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan UKT ini? Iya, jadi anggaran yang 97 triliun tadi yang dialokasikan untuk ke perguruan tinggi, ya memang karena waktu kami terbatas dalam hal bidang pengawasan, khususnya yang menyangkut pengelolaan BOT setiap kampus, belum semua kampus kami bisa datangi. Paling sampel dalam satu masa sidang itu paling 2-3 kampus yang bisa kita lakukan. Nah, di luar masa menyerap aspirasi di daerah ya.
ini memang nanti kita akan coba bicarakan, diskusikan pada saat rapat kerja agar pengelolaan ini secara transparan disampaikan langsung kepada kita oleh Kementerian Pendidikan. Ya kalau kita dengar laporannya kan pasti baik-baik aja ya. Tetapi kan kenyataan di lapangan ini yang sesungguhnya ini yang perlu kita mendapat kejelasannya. Transparansinya bagaimana di kampus itu seperti apa dan benar nggak kampus itu terima seperti itu. Nah ini juga perlu kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan ya masa sidang berikut Komite 3 kita bisa menjadwalkan untuk melakukan pengawasan secara komprehensif ya, karena masing-masing kita ini kan punya waktu juga yang terbatas. Terkhusus kami di Komite 3 kita ada mitra 12 mitra kementerian yang bahkan setahun aja belum sempat kita rapat kerja semua untuk mendengarkan berbagai informasi dari kementerian atau mitra kerja kita. Belum lagi menyesuaikan waktu dengan kementerian itu sendiri yang kadang-kadang waktunya harus tidak sesuai antara kita dengan mereka. Tetapi semua informasi-informasi menyangkut keuangan ini menurut yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan kepada kami adalah semuanya transparan, disampaikan langsung di media baik online maupun di website yang mereka siapkan. Nah, tinggal nanti kita lihat di situ apa benar nggak kampus ini misalnya dari 97T misalnya UI dapat berapa, UGM dapat berapa, ya Universitas Borneo misalnya berapa, Universitas Andalas dan sebagainya ya. Jadi kita ingin tahu secara transparan itu nanti kan kita atur waktunya bisa membicarakan secara khusus tentang ini. Baik. Ya karena selama ini kita rakernya itu dengan kementeriannya harusnya per dirjen, tapi karena tadi keterbatasan waktu ya bisa dikatakan dengan dirjen-dirjen itu hanya bisa kita melalui komunikasi telepon dan sebagainya. Tapi rapat kerja langsung itu yang perlu memang kita siapkan waktunya. Ya. Baik, jadi kita semua di sini menunggu ya Pak hasil pengawasan Komite 3 DPD RI. Mungkin nanti kita akan ada podcast lanjutan tentang UKT setelah pengawasan ya. Ya. Baik nih Pak, closing statement Bapak untuk calon mahasiswa baru yang akan melanjutkan kuliahnya, yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya. Silakan Pak. Baik, adik-adik saya mahasiswa-mahasiswi di seluruh tanah air, sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, khususnya bagi para generasi muda mahasiswa agar dapat memanfaatkan ya kesempatan untuk mengenyang ya pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Karena pendidikan tinggi adalah peluang yang sangat berharga ya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan jaringan masa depan. Jika mengalami kesulitan ya secara akademis atau keuangan, adinda adik-adik mahasiswa kita di seluruh tanah air jangan takut untuk mencari bantuan baik seperti beasiswa maupun bimbingan-bimbingan akademis lainnya. Saya dulu juga kuliahnya sangat sulit ya, bekerja sambil kuliah ya. Kalau teman-teman sekarang kelihatannya sudah ada fenomena yang berbeda, fokus saja belajar yang baik ya, karena masa depan Indonesia ada di tangan kalian semua. Kalau generasi sekarang belajarnya baik ya, SDM-nya baik, maka insya Allah cita-cita negara Indonesia menuju Indonesia emas 2045 dapat terwujud. Terima kasih, semoga kegiatan ini bermanfaat dan salam buat adik-adik mahasiswi di seluruh tanah air di Indonesia. Merdeka. Terima kasih Bapak. Oke Sobat Senator, itu tadi podcast kita pada hari ini. Sangat komprehensif, sangat jelas ya tentang kenaikan UKT yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komite 3 DPD RI, Bapak Hasan Basri. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.
Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe YouTube DPD RI. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terkini DPD RI. Saya Indah, salam dari daerah untuk Indonesia.